Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara retargeting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nih buka website apa atau lihat nonton apa gitu, tiba-tiba buka Facebook kita kayak di Uber gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman? Terutama Tokopedia sih. Kadang-kadang kita pas buka Tokopedia tiba-tiba buka Facebook Tokopedia, buka apa website Tokopedia, dikejar-kejar gitu. Itu yang disebut retargeting. Jadi kalau misalnya kita diuber-uber sampai ada video YouTube-nya, kita buka website lain ada produknya dia lagi, itu pakai Google AdWords ya biasanya, itu pakai Tag Manager. Nah, sekarang kita mau belajar retargetingnya lewat Facebook. Jadi idenya adalah misalnya teman-teman lihat masuk website seseorang, tiba-tiba beberapa menit kemudian pas buka Facebook muncul tuh produknya dia pada website yang padahal website itu baru kita buka barusan gitu ya. Itu yang disebut dengan retargeting teman-teman. Nah itu kita akan belajar bagaimana caranya seperti itu ya. Nah study case-nya adalah SB1M aja ya. Oke, jadi SB1M itu idenya kayak gini teman-teman. Jadi bagi yang bermain affiliate SB1M sebenarnya semua semua follow up kita sudah buatkan teman-teman. Sebenarnya hanya tinggal leads, bagaimana orang bisa masuk leads, maksudnya bagaimana orang bisa ngisi data dari link affiliate teman-teman. Nanti itu teman bisa ratusan juta juga ya dapat komisinya nanti ya, income-nya ya. Udah potong pajak lagi nanti ya. Maksudnya kita udah ngurusin pajaknya teman-teman gitu ya. Oke. Jadi idenya adalah seperti ini. Ini ada leads. Ini adalah mungkin ini juga leads itu kan adalah prospek ya, orang-orang yang pengusaha, karyawan yang siap untuk masuk SB1M lah untuk mengembangkan bisnis ya. Oke. Mereka masuk ke sini, yang disebut dengan landing page ini adalah link affiliate teman-teman ya. Ini halaman namanya squeeze page ya, yang dimana orang klik masuk ke database kita untuk mereka nanti kita follow up untuk kita ajak ke live webinar. Jadi ini ke live webinar. Jadi kalau orang-orang ikut live webinar itu biasanya juga dari database ya teman-teman juga ya, karena teman-teman mulai mengerjakan PR gitu ya. Nah, ini halaman-halaman kita pasangin pixel Facebook nih. Jadi pixel Facebook itu tujuannya untuk apa? Pixel Facebook itulah kode yang untuk nguber-nguber gitu ya, untuk nguber-nguber ibaratnya gitu ya. Setelah mereka ikut live webinar, kita akan arahkan mereka ke halaman day one itu kita munculkan namanya replay. Jadi replay dari webinar barusan gitu ya. Ini day one, anggapnya day one. Sebenarnya bukan day one ya. Hari itu sebenarnya ketika mereka selesai hari itu mereka langsung dapat Facebook iklan itu tonton replay yang tadi gitu. Keren ya. Nah di replay itu kita juga ajak untuk masuk ke sebuah link lagi, yang link rahasia, yang dimana itu nanti kita follow up lagi pakai namanya email marketing gitu ya. Jadi teman-teman, jadi follow up itu banyak sekali ya. Nah D2 ini kan orang udah hot ya, udah hot itu maksudnya udah panas. D2 itu begitu mereka udah panas, mereka langsung ditembak nih, yuk join klub yuk gitu ya. Karena banyak loh yang udah berhasil gitu ya. Oke, udah langsung harganya karena mereka udah hot market gitu ya, karena mereka udah ikut webinar, mereka udah nonton replay, mereka udah akrab gitu ibaratnya. Nah D3 mereka kan masih mikir-mikir ya, perlu gak sih gue join klub ini. Nah D3 itu kita keluarin testimoni member-member SB1M yang berhasil gitu. Nah itu lebih menguatkan mereka. Maksudnya kamu gaptek aja bisa kok gitu ya. Oke, ini terus semua dipasang pixel teman-teman. D4 kita biasa sampai D4 aja ya. D4 kita arahkan mereka untuk join lagi gitu, karena di sini kan hanya testimoni, nanti join lagi gitu. Wah ini dahsyat banget sih sebenarnya. Kenapa sampai cuma D4? Karena nanti minggu depan mulai lagi masuk lagi webinar yang baru kan, follow up lagi kayak gini lagi sampai kapan? Sampai mereka join gitu, sampai akhirnya mereka join. Karena kenapa? Karena kita retargeting terus. Nah ketika iklan-iklan nanti muncul itu kita akan exclude dengan member yang sudah join. Mungkin gak semua akan ke-exclude karena datanya itu kan nggak 100 kesempurnaan hanya milik Tuhan lah ibarat gitu ya. Jadi mungkin ada member yang udah join tapi masih kena iklan, yang nggak apa-apa ya, anggap aja pengingat ya untuk rajin belajar gitu ya. Oke, sip. Yang kedua adalah persiapannya apa aja. Persiapannya adalah, ini saya akan praktek cepat saja ya, gambaran besar aja, nanti teman-teman kalau mau bikin project yang teman-teman sendiri ya bisa ya. Persiapannya adalah membuat landing page tentu, terus membuat akun ads. Kita pakai business manager ya teman-teman, sekarang udah era yang baru ya. Terus ketiga tuh pasang pixel Facebook. Yang keempat itu custom audience. Custom audience ini untuk apa sih? Jadi setiap database yang udah masuk kita jadiin custom audience gitu ya, namanya custom audience, karena itu nanti kita mau pakai itu ya. Nanti kita lebih jelas, nanti teman-teman akan lihat prakteknya. Terus data exclude itu apa? Nah kalau saya tuh data yang
member yang udah join gitu. Jadi yang join jangan nanti kena iklan lagi gitu kan buang-buang uang juga ya. Nah ini kalau teman-teman punya bisnis sendiri, misalnya teman-teman bisnis baju atau apa gitu ya, teman-teman tinggal ini ya, exclude ya data-datanya itu, nanti pakai offline event set gitu ya. Terus kartu kredit tentu ya untuk bayar ya. Oke baik, ini persiapan pertama kita membuat landing page. Saya tidak akan ajarkan membuat landing page karena nanti kelamaan panjang lebar. Saya buatnya itu pakai ClickFunnels. Jadi kalau teman-teman pakai Elementor atau landing page apapun, mungkin pakai SB1M Store gitu ya, nanti tinggal pasang Facebook pixelnya aja ya. Nanti tiap pasang Facebook pixel tuh berbeda-beda ya. Oke, saya akan contohkan 2 ya. Saya pakai Berdu sama ClickFunnels ya. Kalau teman-teman pakai Elementor nanti ada kok, ada tombol masukin Facebook pixelnya, nanti ada video sendiri ya, teman-teman nonton aja ya. Oke, ini kalau saya pakai landing page-nya, ini tinggal klik di sini pakai ClickFunnels ya. Oke, ini adalah halaman pertama ya. Halaman pertama nih ini ya, halaman landing page ini nih. Orang daftar, nah kita pasangin Facebook pixel. Jadi orang yang masuk ke halaman ini, ke halaman yang daftar webinar, mereka sudah kita kumpulin datanya. Untuk nanti tujuan untuk apa? Nanti kita bisa iklankan untuk dia ikut live webinar gitu ya. Jadi mereka yang sudah nginput data, terus tiba-tiba kita muncul di Facebook mereka, hai webinar nanti malam ya gitu. Keren deh, keren banget loh ini Facebook. Kalau teman-teman bisa mainkan ini luar biasa dahsyat. Nah ini baik, ini halaman backstage-nya ya. Jadi sekarang bagaimana cara memasukkan Facebook pixelnya atau membuat Facebook pixelnya? Teman-teman harus sudah pakai namanya Business Facebook Manager ya. Jadi kita lebih advance dikit yuk sekarang. Jadi nggak pakai yang Facebook manual, tapi kita pakai Facebook Business Manager. Teman-teman bisa tonton www.sb1mclass.net/business manager ya. Itu pelajari karena itu panjang lebar tuh untuk Business Manager ya. Oke, ini karena saya sudah punya Business Manager. Yang pertama pastikan teman-teman ke sini ya, langsung ke sini, Business Setting. Business Setting, kita ke Data Source. Nah ini kenapa sih kita bikin Facebook pixelnya itu di Business Manager? Karena ini salah satu yang kita belajar dari Agung Hari Prabowo ya. Agung Hari Prabowo itu kenapa Business Manager, akun pixel harus dipisah sama akun iklan. Karena begitu akun iklannya ame, pixel database kita masih aman karena beda rumah gitu ya. Kalau teman-teman pixelnya dipasang di situ, iklannya di situ, di akun yang manual ya, yang personal, sekali ame hilang semua itu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini Business Setting, Data Source, Pixel. Saya akan kasih contoh yang ini aja ya, langsung add di sini, add. Oke, Pixel Test ya, Pixel Test. Oke, ini teman-teman bisa langsung masukin URL-nya atau kita continue aja langsung, itu lebih enak ya. Oke, ini kita set up the pixel now. Saya akan cepet ya. Kalau jangan buru-buru, ini video tutorial bisa diulang ya. Manual add pixel code. Kalau saya nggak cepet, takutnya nanti kelamaan gitu ya. Ini copy to clipboard gitu ya. Ini masukin. Nah, saya nggak tahu setiap website itu beda-beda ininya ya. Kalau misalnya contoh ini pakai ClickFunnels itu adanya di tracking code ya. Nah kalau misal pakai Elementor atau WordPress biasanya install plugin dulu, tracking code, header, footer, itu teman-teman tinggal masukin sini tuh maksudnya, door gitu ya, masukin ya. Oke, save, contoh aja ya, terus kita save. Nah ini belum firing ya teman-teman, ini belum firing. Lah kok kesini sih? Oh ini ya. Nah ini kita continue. Nah, ini bisa gunakan Facebook Event Setup Tool. Nah, kalau diklik di sini, ini pasti masih merah karena kita belum firing. Itu datanya kan udah ada tuh. Nah, kita buka ini ya teman-teman ya. Oke, buka di sini. Teman-teman udah pasti install dulu ya, Pixel Helper dulu ya. Install Pixel Helper ya. Install Pixel Helper tuh ketik aja Pixel Helper. Klik di sini, add. Di sini nanti ada add to Chrome. Tuh, add to Chrome nanti muncul ini. Ini namanya Pixel Helper ya. Refresh dulu ya abis itu. Nah, ini contoh kalau misalnya teman-teman udah pasang pixelnya,
Ini udah ngecek ya, pixelnya udah firing belum? Firing tuh udah nyala atau belum gitu ya. Nah ini kayak gini, nah ini nyala namanya nih. Tuh. Ini boxnya 945 343. Oke, 945 343. Artinya setiap orang yang masuk ke sini nanti akan udah mulai kecatat gitu ya. Nah ini kita udah mulai bisa masukin link websitenya. Ini untuk apa? Ini keren banget yang namanya event tool ya. Oke, ini nggak apa-apa, dia kan harus refresh dulu ya. Ini kalau ini refresh, klik di sini refresh. Dia nanti akan tuh firing ya, hijau. Karena dia 945 belakangnya 343. Masuk nih teman-teman harus cek di situ ya. 945 343 tuh masuk tuh firing. 945 belakangnya 343 gitu ya. Masuk, ini artinya udah siap nih. Siapapun masuk website kita itu udah teman-teman tinggal mainkan tuh. Begitu ada yang ini kan ke firing nih, masuk database udah. Begitu ada yang masuk langsung, "Hai, thank you ya udah datang ke website aku" gitu. Loh, kok tahu sih gitu. Nah, itu namanya retargeting. Keren ya. Nah, ini harus add people ya. Ini saya nggak akan panjang lebar karena teman-teman harus bikin setting sendiri ya. Ini nyalain aja ya. Add people. Terus ini juga add asset. Jadi dulu ada add people, ada add asset. Add asset itu maksudnya ini akun iklan mana yang boleh ngambil pixelnya ini gitu ya, untuk ngiklan lah. Jadi kan nanti kan pixel ini kan kita mau pakai buat iklan kan. Aku mau ngiklan nih tapi pakai database yang baru aja yang masuk website kita gitu. Oke. Persiapan pertama sudah. Persiapan kedua, akun Facebook udah ya. Bikin business manager ini teman-teman bikin aja www.sbsmclass.net/businessmanager. Facebook pixel sudah dipasang, sekarang membuat namanya custom audience. Save. Jadi teman-teman ketika sudah bikin ini perlu bikin namanya custom audience. Jadi dikelompokkan gitu ya. Nah ini yang untuk nanti retargeting. Nah ini klik yang di sana ya, kanan atas tadi ya. Oke, ulang deh. Nih, pixel test, open in event manager di sini. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke sini ya, open event setup tool. Ini bagus nih. Nah, kita masukin website nih teman-teman. Ini untuk apa? Untuk nanti nge-tracking lagi nih, diklik. Jadi, kamu mau di trackingnya nih, aduh, kecil banget ya. Tunggu ya. Bagus nih, bagus banget ya. Bagi pemain FBH semua udah ngerti ya. Nah, ini ketik lecak tombol baru. Nah, tuh masuk kan? Ini diklik nih. Maksudnya apa sih? Klik join nih. Nah, pilih peristiwanya, kita pilih peristiwanya prospek gitu ya. Konfirmasi. Ini terus selesaikan. Jadi klik here join webinar, selesaikan penyapa. Jadi gila nih teman-teman. Jadi nanti Facebook akan kasih data di sini di event ini. Ini loh yang masuk ke landing page yang pertama dan ini yang ngeklik loh. Gila ya. Yang ngeklik. Jadi kalau yang ngeklik ke sini itu kan berarti benar-benar orang ini niat banget ya. Benar-benar nih orang ini calon hot banget lah karena mereka niat banget sampai klik join gitu ya. Apalagi kalau sampai webinar. Nah, begitu nanti masuk ke webinar, ini teman-teman ya. Di sini. Makanya ketika ikut webinar kan mereka udah masuk. Oke, data-datanya ini nanti kita hajar lagi ya. Pakai halaman berikutnya. Jadi hajarnya berkali-kali. Kenapa sih? Untuk cari hot teman-teman ya. Hot market. Jadi makin ke sini, orang udah ikut webinar, dia udah wah ini oke nih. Kalau sampai dia ngeklik lagi di halaman berikut yang kita kasih, itu ibarat kita masuk rumah yuk. Kan misalnya ada orang baru. Siapa ya? Kenalan Pak, ini tetangga. Masuk yuk, masuk ke ruang tamu gitu kan. Ketawa-ketiwi, ayo masuk kamar. Nggak gitu ya. Nggak, biasa kan gini. Kalau orang sampai akrab banget, kayak istri saya tuh, kalau udah temennya datang tuh Fitrio ya, udah masuk sampai kamar gitu ya, udah saking akrab ya, itu udah hot. Jadi jualan apa aja bisa. Makanya kadang-kadang mereka beli apa aja beli gitu ya, karena udah sampai segitu hotnya gitu. Nah itu sebenarnya ini ibaratnya orang nggak kenal masuk ke ruang tamu sampai masuk ke kamar gitu ya. Gitu ya, hot, namanya retargeting ya. Sip, sekarang sampai mana perjalanan kita ya? Oke, sekarang sampai ke tahap berikutnya adalah custom audience. Nah ini penting nih teman-teman, membuat namanya custom audience. Custom audience tuh. Nah klik di sini, pixel test, open event manager, di sini ya bikin ya. Bikin custom audience tuh bisa macam-macam ya. Di sini create aja ya, langsung klik create. Tuh langsung ya leadnya nyala ya. Create custom audience.
Nah ini akun iklan. Jadi teman-teman harus bikin akun iklan dulu ya. Bikin akun iklannya di mana? Ada di sini nih, nanti di add ya. Nanti ada add account. Bikin add account dulu ya, sorry ya. Tadi udahlah, pokoknya bikin add account ya intinya gitu. Supaya apa? Supaya Pixel ini, jadi gini teman, ini business manager. Business manager tuh kayak apa ya? Pusatnya. Nah, ini Pixel data-data semua mau diiklanin di akun yang mana? Nah, teman-teman bisa banyak iklan di sini. Aku mau iklanin di akun yang SB1M gitu ya, contoh. Nah ini pixel test, ini banyak pixel yang kita bisa pakai ya. Nanti jangan salah ya, kalau teman-teman pixelnya banyak ya pilih ya. Ini pixel test. Kita minta ini, Facebook tolong dong visitor yang 7 hari terakhir deh gitu. Oke, ini kita tulis pixel SB1M 7D test gitu contoh ya. Jadi nanti Facebook akan benar-benar waktu kita pasang iklan, dia akan benar-benar masang iklan yang kena hanya orang yang 7 hari terakhir masuk website kita, atau mungkin 1 hari terakhir gitu. Kalau mau 1 hari terakhir tuh yang ibarat nih kalau orang ikut webinar, kita hajar itu tuh. Habis ikut webinar kemarin, besoknya langsung jangan lupa ya. Ini mau nggak dapat replay yang lain gitu. Itu gitu ya. Teman-teman tinggal 7 gitu. Ini keren banget ya. Ya create audience ya. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa langsung create ad juga nih. Gokil ya. Langsung bisa create ad di sini nih. Create ad atau nanti iklannya nanti juga bisa ya. Oke, ini mau conversion traffic terserah aja. Saya contohin video view gitu ya. Continue. Nah. Oke deh, ya enggak apa-apa deh, pasang iklan ya. Tunggu ya. Langsung kita pasang iklan ya. 7-day test. Oke, langsung masuk nih custom audience ya nih ya. Oke, itu gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa exclude. Exclude-nya itu exclude ini. Exclude people. Nah, kita exclude people bisa contoh nih kalau saya tuh Oke. Nah, SBM premium. Nah, jadi gini. Jadi ini tadi custom ini kita bikin juga ya, teman-teman ya. Ada offline conversion. Ini bisa dari offline conversion, nanti teman-teman tonton videonya aja ya. Offline event sets, atau teman-teman bisa bikin custom audience lagi. Nah, contoh bikin custom audience lagi dari sini nih, dan misalnya teman-teman di halaman thank you, biasanya gitu ya, di halaman thank you. Setelah orang bayar itu kan masuk thank you page gitu ya. Nah, thank you page-nya itu dimasukin pixel. Nah, teman-teman bisa create audience juga di sini, custom audience. Oke. Nah, teman-teman misal pixel test oke, bukan di sini ya tempatnya, sorry ya. Oke, nanti aja deh di video selanjutnya aja ya teman-teman ya, karena panjang lebar lagi. Kalau di exclude itu teman-teman nonton yang offline event set lah gitu ya teman-teman ya. Teman-teman udah dapat gambaran kan bagaimana cara ini custom audience ini orang yang udah join, custom audience ini orang yang belum join gitu ya. Nanti bisa di exclude di situ ya. Oke. Iklannya seperti ini. Bapak Ibu ini jangan heran ya kalau nanti one day tiba-tiba aja fiturnya berubah semua. Saya udah hampir gila nih teman-teman. Mas Berto, tutorial yang baru dong gitu. Baru bikin besoknya ganti gitu. Baru bikin yang baru besoknya ini Facebook ini edan nih. Nggak bisa diem ini programmernya nih. Dikit-dikit ganti desain gitu. Keren sih. Tapi buat orang yang bikin tutorial gini hari ini bikin besok ganti, bahkan nanti malam bisa ganti nih dia. Saya pernah bikin tutorial itu sampai 5 jam lebih ya teman-teman. Besoknya ganti fitur semua. Mas minta yang tampilan baru dong, gila ya. Oke, untuk tampilan baru sebenarnya teman-teman sekalian ya. Facebook.com ini kalau tampilan lama itu kan di sini kan ada garis 3 ya. Itu garis, saya bilang dulu garis ajaib lah. Itu cukup lama bertahan, sekarang udah nggak ada nih teman-teman. Kalau mau iklan bikin fanpage garis 3. Itu garis ajaib. Nah, sekarang tuh kliknya di create ya teman-teman, di create sini ya. Tuh, bikin page, add, group, event tuh di sini. Jadi lebih sebenarnya yang baru tuh makin lama makin bagus sih. Ini gambarnya begini-begini nih. Semacam orang dipaksa, Facebook memaksa orang untuk ngafalin icon-icon ini ya. Gokil ya.
Keren sih. Oke. Ini manual placement ya teman-teman. Kalau saya selalu pakai Facebook sama Instagram aja lah. Yang fit aja ya gitu ya. Oke, gitu contoh cepat aja. Apa nih? Next. Nah, ini mulai teman-teman pasang namanya, kalau saya ya lebih suka video ya. Ini klik add video di sini ya. Nah, ini kan videonya saya udah bikin. Nah, bikin ini pakai apa sih? Pakai Canva, teman-teman ya. Pakai Canva ya, teman-teman. Nanti dia muncul tring gitu ya. Jadi dia animasi gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini teman-teman udah harus setting dulu ya. Set iklannya seperti apa gitu. Ini contoh yang udah saya bikin nih. Tuh. Oke. Set seperti ini nanti. Apakah sudah telat untuk dinyatakan? Ternyata tidak, belum, bla bla bla. Nah, ini ada centang, terus ini ada tombol segitiga ini, teman-teman ya. Terus ini dari mana sih, teman-teman? Bener deh. Saya juga idenya suka habis, teman-teman. Ide saya habis. Saya tuh selalu nyari ide tuh dari sini. Dari yang Telegram itu loh. Teman-teman udah join belum? Jangan lupa join ya, itu keren banget loh. Telegramnya SB1M yang ads ya. Yang keren bukan Telegram, bukan gue yang keren ya. Yang keren orang-orang yang membuat iklan Facebook ini dahsyat banget ya. FB Ads. Nih, yang ini loh teman-teman, nih. Ini tuh banyak banget copywriting yang bisa kita model lah gitu ya. Kalau kita kehabisan ide, kata-katanya apa ya, misal baru ketemu nih di tahun 9 sebenarnya trik ini sudah tahu banyak tuh. Kan bisa aja teman-teman bisa, misal kalau dia setelah udah 7 tahun nih nggak berhasil di digital, ada nggak ya klub yang bener-bener bisa bimbing ya? Nah kayak gitu misalnya. Nah selalu begini ya, Evoli nih Mas Agung ya, cut gitu, 3 selalu, kalau 3 ya. Terus apa lagi, pelajari kayak gini nih, kata-kata kayak gini tuh parah sih. Sering upload produk sosmed, udah pasang status story tiap menit, nggak perlu ribet. Nah selalu begini kan. Nih, mereka tuh saling memodel gitu. Dapatkan harga promo sekarang, lanjutkan sekarang. Nah, kayak gitu ya. Terus perhatian. Nah, ini contoh ya, begini. Dari segi gambar, dari segi bahkan landing page teman-teman juga bisa pelajari itu. Kayak Evolin ini gila ya. Evolin itu punya variasi iklan tuh banyak banget ya. Saya sejauh ini udah dapat itu 5 apa 6 variasi iklan mereka ya. Mulai dari ngejarnya ibu rumah tangga, orang fitness, mahasiswa, terus orang kantoran, nih dokter, gokil ya. Dan setiap landing page-nya berbeda-beda gitu. Makanya teman-teman kalau mau hajar habis itu belajar dari Revolin sih. Ini iklannya gokil banget ya. Udah pasti profitnya luar biasa sih. Dari testimoni dan lain-lain, pelajari teman-teman ya. Saya juga banyak belajar ya dari sini ya. Oke, udah nanti add website. Nah ini tinggal. Nah teman-teman perlu siapin ini dulu ya. Nah headline-nya apa tuh? Kalau misalnya headline-nya join. Website-nya itu kan misalnya itu. Nanti dia muncul di bawah nih. Join, gabung sekarang ya gitu ya misalnya. Oke, ini kayak gini ya. Oke, Mas, apa saya harus iklan SB1M? Terserah aja, mau iklan boleh, nggak iklan juga. Kita sebenarnya sudah sudah. Yang penting sih sebenarnya teman-teman gimana dapetin leads yang banyak gitu ya. Entah dari WA story, Insta story. Kalau ketemu temen, kalau yang affiliate SB1M ya, kalau ketemu temen, lu belum masuk klub lo, gila lo gitu. Jadi kita kayak ngajak orang nonton bioskop aja ya. Belum nonton ini Mission Impossible, gila lo, telat banget masuk klub gitu. Gimana sih cara masuk? Nih lu daftar sini nih, kasih link affiliate kita, bio linki kita gitu. Atau nanti kalau pakai aplikasi udah tinggal copy langsung share gitu ya teman-teman. Copy langsung share ke dia. Keren banget ya. Oke? Apa yang ketinggalan lagi ya? Udah ya. Nanti ya selanjutnya sama ya teman-teman ya. Selanjutnya sama ini.
Jadi ini dipasang pixel. Setelah orang masuk sini iklanin lagi gitu. Setelah orang masuk sini iklanin lagi. Makanya kenapa saya di Evolin juga. Begitu saya masuk halaman ini, saya klik lagi, saya masuk lagi, bahkan saya klik sampai tombol buy atau chat WA. Itu nanti itu ibarat udah di day 2. Dia berarti saya tuh udah masuk ke sini. Berarti ini orang kayaknya tertarik gitu ya. Makanya saya dihajar lagi dengan konten yang berbeda di day 3. Terus aja sampai gue nggak tahu nih sampai day berapa ya. Ini saya udah day ke-5, day ke-6 dan ganti terus itu kontennya Evolin tuh, dahsyat banget ya. Tapi kalau sebesar itu nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti minggu depan udah mulai masuk, atau mungkin nanti saya pikirin untuk lebih banyak lagi ya, berbagai macam variasi konten gitu. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Yang penting dikonsep dulu. Kalau kata Mas Imam itu, yang penting dapat logikanya dulu, gambaran besarnya. Kalau Mas Adit bilang benang merahnya kayak apa sih yang kita mau sih? Itu. Intinya adalah gini, sebenarnya orang itu tidak suka dijuali, tapi orang suka membeli. Orang itu kadang-kadang perlu kita colek. Dia sebenarnya udah tertarik, gila keren banget ya. Misalnya teman-teman jualan produk batik, gila ini batik keren banget sih, gila. Wah, ntar gue pasti beli deh. Dia terus nanti nonton Suara Hati Istri, terus nonton dangdutan, dia lupa gitu. Makanya kita perlu nongol lagi gitu. Lagi dia nonton dangdut, tiba-tiba dia scroll dikit, terus, ini kan batik yang lu mau beli gitu. Kayak kita nyolek lagi gitu, karena nggak mungkin orang nonton dangdut tuh 2 jam full mantengin TV, dia pasti ada scrollnya. Nah, waktu nonton dangdut dia scroll itu, nah itu yang kena tuh teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya. Ini nggak mudah, tapi teman-teman harus coba ya, karena ini adalah ya teman-teman ya. Ya masa depannya internet marketer dunia ya ini database yang di follow up, begitu ya. Jadi iklan, ada yang bilang iklan tuh boncos ya. Enggak takut iklan tuh nggak akan boncos kalau teman-teman tahu cara main funnelingnya gitu. Iklan itu kita untuk dapat database yang banyak untuk kita follow up. Jadi follow up itu ini bukan follow up, itu bukan lewat Facebook doang loh kita loh. Pakai WA juga ya. Tingkat closing tinggi itu di WA. Jadi retargeting Facebook itu hanya nyolek gitu. Tok. Kemarin kan mau beli batik gitu. Kemarin kan katanya mau masuk klub SB1M. Oh iya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin halaman yang nanti ada klik to WA. Udah hajar habis di WA gitu ya. Kalau ada salah mungkin teman-teman bisa bantu di komen di bawah ya. Ini khusus member ya. Halaman ini khusus member. Untuk klub kita aja. Bantu komen. Kalau misalnya teman-teman ada ide, bantu komen di bawah juga. Siapa tahu kita bisa saling bertukar pikiran juga. Teman-teman pasti ada juga yang lebih hebat dari saya. Cuma yang paling penting ini adalah konsep yang luar biasa yang teman-teman bisa lakukan. Good luck ya teman-teman ya. Assalamualaikum.